Kami persilakan, Prof. Terima kasih Dr. Subo, teman kami, kolega kami dari Fakultas Hukum. Kemudian terima kasih kepada Kagama yang memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dalam webinar yang sangat penting ini bagi kami. Tadi sudah kita mendengarkan uraian yang sangat bagus dari Pak Putu Sudana dan Bung Ari di Jakarta tentang tadi bicara soal green economy ya. Kemudian praktisnya Pak Putu mengadakan kegiatan di hutan Mertajati. Ya, saya kira kawasan-kawasan yang disampaikan tadi oleh Pak Putu itu adalah kawasan yang menjadi warisan budaya dunia. Dari sana Beleleng sedikit, dari ya Danau Tamlingan, Danau Buyan, terus sampai di Subak Rejase di Tabanan, itu adalah bagian dari kawasan budaya dunia. Luasnya sekitar 17.500 hektar, sedangkan seluruh kawasan warisan dunia di Bali Subak itu adalah 20.000 hektar. Jadi artinya lebih dari 80% kawasan warisan dunia itu ada di Tabanan yang disebut sebagai kawasan Catur Angge Batu Karu. Kawasan-kawasan yang diapit oleh 4 subak yang menuju ke Pura Batu Karu. Ya, ada Pura Sumberwaras, ada Pura Besi Kalung, ya, ada Petali, ya, itu semuanya adalah pura-pura yang mengapit kawasan yang disebut sebagai Catur Angge Batu Karu yang luas seluruhnya sekitar 17.500 hektar. Dan ini memang harusnya dilestarikan. Di sini tidak boleh kehilangan ya outstanding universal value yang disebut dengan Trihita Karana. Jadi di sini kalau itu hilang berarti mungkin nanti UNESCO mencabut pengakuannya Subak sebagai warisan budaya dunia. Sekarang UNESCO sudah menetapkan kita di Bali ini sebagai lampu kuning. Beberapa pertemuan di Kemen PMK disampaikan oleh teman-teman dari Dikbud bahwa Subak sebagai warisan budaya dunia UNESCO itu sudah dalam status lampu kuning. Karena sudah banyak yang rusak dan berbagai janji yang disebutkan dalam dossier, dalam proposal kita ke UNESCO tidak dilaksanakan. Sekarang sudah 8 tahun sejak 2012 diakui UNESCO sebagai warisan dunia, warisan budaya dunia. Apa janji-janji yang kita sampaikan dulu ke UNESCO adalah pertama, bahwa kita akan bentuk badan pengelola warisan budaya dunia yang akan mengelola seluruh warisan-warisan dunia itu yang luasnya 20.000 hektar tersebut. Ada di Catur Angge Batu Karu, Beleleng plus Tabanan, ada di Bangli, Danau Batur, dan Pura Batur, di Gianyar, di Hulu Pakerisan, dari Pura di Tempat Siring itu sampai dengan Gunung Kawi. Kemudian Badung ada Pura Taman Ayun. Jadi inilah yang menjadi masalah besar. Kenapa sekarang bermasalah? Kenapa sekarang menjadi lampu kuning warisan budaya dunia kita yang judulnya adalah Cultural Landscape of Bali Province, Subak as Manifestation of the Trihita Karana Philosophy. Jadi tadi Pak Agung Ari mengatakan tentang Trihita Karana. Itulah yang merupakan outstanding universal value kita yang diakui dunia. Jadi kalau kita akan melihat penerapan Trihita Karana, lihat saja Subak, begitu kata UNESCO.
Tetapi kita sekarang sedang bermasalah, ya. Kemudian kita juga tidak menepati janji-janji tentang program prioritas kita di kawasan tersebut, kawasan dunia. Pertama, kita berjanji bahwa kita akan mensejahterakan petani dan subak yang menjadi warisan dunia tersebut. Belum sejahtera mereka itu. Jatiluwih, jadi Pak Putu mengatakan Jatiluwih yang dapat air dari tamlingan yang luasnya 300 hektar mendapatkan uang dari turis itu 12 miliar per tahun, jadi 1 miliar per bulan. Jadi subak setelah kita cek pembagiannya hanya mendapatkan 7% dari total uang masuk ke kawasan Jatiluwih. Sedikit sekali, kita harapkan 50%-nya ke subak sehingga petani-petani mendapatkan uang dari dana masuk yang melihat kawasannya. Sehingga dia senang bertani, akan berlanjut pertanian di Jatiluwih, sehingga akan menyenangkan bagi UNESCO karena dia menetapkan sebagai warisan budaya dunia. Kedua, harus ada jasa ekosistem. Jadi yang ekosistem di Jatiluwih dan sampai ke Tamlingan harusnya kita memberikan fee ya sebagai jasa ekosistem. Ini juga jauh dari harapan, bahkan tidak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Kemudian kita juga berjanji yang ketiga, pariwisata yang dikembangkan di Jatiluwih seharusnya pariwisata pendidikan, bukan pariwisata massal yang menyebabkan di sana sesak, lalu dibangun hotel, tempat parkir, restoran segala macam yang merusak, ya. Sebab di sana perlu skip. Sekarang kita hanya perlu apa? Manusia itu ruang dan waktu, ya, time and space. Tetapi juga perlu skip pemandangan yang indah. Bahkan dibalik kita inginkan cultural landscape. Tidak hanya landscape, tapi landscape yang ada di sana aktivitas-aktivitas kebudayaan. Harapan-harapan Pak Putu supaya itu menjadi hutan masyarakat adat, saya kira bagus itu terus diperjuangkan. Supaya di sana ada skip dan ada culture. Gitu. Ini yang kurang. Sekarang kita Jatiluwih pariwisata massal saja. Karena apa? Karena di sana dikembangkan Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata BPDTW. Jauh dari harapan kita membangun BPWBD, Badan Pengelola Warisan Budaya Dunia. Di sana dibangun Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata. Jauh sekali, jangka pendek pemikirannya dan ekonomik. Pernah di sana akan dibangun Jatiluwih helipad. Bayangkan, lapangan helikopter di tengah-tengah sawah. Bisa hancur sawahnya kan. Kita ribut semua di Bali, akhirnya sekarang dibatalkan helipadnya, lalu dibangun di sana patung Dewi Sri. Jadi untunglah itu dapat dikendalikan. Karena apa? Karena di sana yang dibangun adalah Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata. Gitu. Kemudian tidak boleh di sana merusak budaya materi. Tidak boleh. Temuan-temuan dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, kemudian orang Bali di sana ketuanya Pak Made Griya, Dr. Griya, beliau menemukan bahwa banyak sekali tinggalan-tinggalan megalit Jatiluwih diterlantarkan, ya, lalu dibangun pura-pura yang batu hitam dari lahar Gunung Agung. Ini juga tidak boleh seharusnya. Kemudian juga infrastruktur yang tidak merusak kawasan. Di sana macam-macam dibangun sudah mulai. Waktu tahun 2014 ada monep dari UNESCO, sarannya adalah supaya di sana dibangun homestay. Turis-turis tinggal di rumah-rumah penduduk
di-upgrade, diberikan subsidi, diberikan kredit, ya, dia jalan kaki ke sawah melihat view dari kawasan Subak warisan budaya dunia. Kemudian diharapkan supaya orang-orang yang berbisnis di kawasan itu harus berasal dari Jatiluwe. Sekarang enggak lagi dari mana-mana, pokoknya ada investasi. Inilah hal-hal yang barangkali ditertibkan supaya kawasan itu menjadi kawasan betul-betul warisan budaya dunia, berjangka panjang, berkelanjutan, green economy, ya, dan akan menghasilkan dana masukan yang mungkin lebih hebat dari 12 miliar per tahun. Tapi nanti ketika orang-orang sudah sumpah, tidak ada view, tidak ada skip, lalu dia akan datang ke sana dengan bayar-bayaran yang akan mahal sekali. Sekarang pemerintah sudah menetapkan kawasan itu sebagai kawasan KSN, kawasan strategis nasional. Kemarin ada diskusi dari Kementerian ATR, akan sudah mulai bangun di sana tata ruangnya kayak apa itu, dengan mengundang teman-teman dari seluruh kabupaten yang terkait, dan diharapkan sudah ada kajian-kajian KLAS, kajian lingkungan kajian lingkungan strategis gitu lah, ya. KLAS yang kayak AMDAL begitu. Jadi sedang disepakati bagaimana KLHS-nya dari kawasan itu. Jadi ini semuanya mungkin sudah telat, tapi tidak ada yang telat sekali. Mudah-mudahan Gung Ari di istana itu dapat menjembatani agar Kementerian PMK ya segera mengkoordinasikan warisan dunia di Bali itu dengan semua kementerian agar dapat lebih cepat jalannya, agar jangan nanti sudah menjadi lampu merah dari UNESCO. Memang saya pernah tahun lalu diundang ke UNESCO, bicara di UNESCO di Paris tentang Subak di Bali. Dan saya sampaikan hal ini semua supaya dimonep lagi agar pemerintah segera mengambil tindakan-tindakan. Apa yang terjadi di lapangan adalah pertanyaan-pertanyaan. Diakui UNESCO, kita dapat apa? Begitu berbagai pertanyaan para pejabat di Bali sekarang. Memang dari UNESCO tidak ada apa-apanya. Kita ada citra yang baik sehingga bisa menghasilkan sekarang 12 miliar per tahun di Jatiluwe. Jadi itu jangan terus begitu, tidak boleh gitu. Jangan diharapkan UNESCO memberikan sesuatu, tapi juga jangan dirusak demi mendapatkan sesuatu dari turis. Jadi itulah hal-hal yang sangat penting disampaikan agar kita segera menjadi sadar tentang pentingnya kita tetap memiliki outstanding universal value, yakni Tritakarana. Sekali lagi ya, waktu ada monep dari UNESCO ke Bali, dia sudah simpel sekali. Dia katakan, silakan beremuk di sini, di mana bisa dibangun apa. Yang penting adalah bahwa konsep Tritakarana sebagai outstanding universal value tidak hilang. Itu saja permintaannya. Itu apa artinya? Artinya adalah bahwa kita segera perlu membangun di sana rencana detail tata ruang, kesepakatan bersama tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di kawasan warisan dunia tersebut. Ini juga tidak muncul-muncul dari Pemda. Mudah-mudahan dengan sudah ber-KSN, kemarin ATR menyepakati tata ruangnya bagaimana, ya, kajian lingkungan hidup strategisnya sudah disepakati juga. Mudah-mudahan ini segera menggelinding, mengamankan kita punya warisan
budaya dunia yang luasnya 20.000 hektar. Separuh lebihnya itu ada di kawasan Catur Angga Batu Karu, yang sumber airnya ada Pak Putu Sudana di kawasan Danau Tambelingan dengan hutan mertajatinya. Sekian Pak Subo, Dr. Subo. Terima kasih.